Halo, halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali kita ketemu di akhir pekan. Saya lihat unggahan Instagramnya Bu Sri Mulyani ya. Ini Bu Sri Mulyani ngumpulin teman-teman kok. Anda teman juga kok nggak diundang ya, Bung Rocky ya? Hah? Iya, ya itu berita Sri Mulyani meminta dukungan dari ya sahabat-sahabat dia lah atau mereka yang bergulat di wilayah integritas LSM, ada Bivitri, macam-macam di situ lah. Dan terlihat bahwa memang ada semacam keguncangan moral pada Ibu Sri Mulyani itu. Karena itu ada semacam rapat darurat di Departemen Keuangan untuk mencari backup moral buat Sri Mulyani. Tetapi itu sudah sangat terlambat dan sangat tidak cukup sebetulnya. Karena dengan cara itu juga terlihat bahwa kenapa Sri Mulyani memerlukan eh, sebut aja persahabatan dia dengan masyarakat sipil untuk membackup dia. Bukankah dari awal mandat masyarakat sipil itu justru diberikan pada semua menteri yang datang dari LSM? Ada Teten di situ, macam-macam lah di KSP. Tapi kelihatannya ini satu paket bahwa moral yang dimandatkan oleh masyarakat sipil pada aktivis-aktivis untuk masuk istana itu luruh molarnya, moralnya itu lumpuh. Jadi kalau Sri Mulyani bikin semacam benteng di Departemen Keuangan itu nggak ada gunanya karena ini satu paket yang sudah membusuk di istana. Nah mestinya Sri Mulyani bikin semacam public address, bikin aja pidato baru sama seperti dulu dia saya kasih forum untuk pidato tentang etika publik 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang orang menganggap ya kalau Sri Mulyani ngomong itu apa nilainya tuh. Karena orang akhirnya tahu bahwa ini paketnya ada di istana, satu kebijakan satu kabinet rusak integritasnya. Ngapain Sri Mulyani mau nonjolkan diri sendiri bahwa dia mampu untuk mengembalikan marwah Departemen Keuangan. Itu udah nggak mungkin. Jadi satu apa busuk udah menyumbang sampai bahkan ke Agung itu. Ya, 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 ya. Oke, gini, saya agak terganggu dengan kalimat yang diunggahnya, kalimat musibah katanya begitu ya. Saya bayangin kok musibah yang disebutnya ya kan, bukan kan? Eh, saya sepakat kalau musibah ini untuk bangsa Indonesia gitu ya, bukan buat Departemen Keuangan. Justru kita musibah dapat ASN seperti ini, dapat juga Ibu Sri Mulyani yang kita tahu integritasnya, tapi tiba-tiba ketika masuk dalam kabinet Pak Jokowi kok jadi seperti itu menurut saya itu yang lebih tepat disebut musibah gitu. Tapi kalau ini kan justru mereka yang membuat musibah, bukan musibah ini. Ya bagaimana mungkin ada musibah itu? Musibah itu sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan datang Yes. dari eksternal. Ini Yes. dari dalam. Jadi Ya. memang ini kabinet musibah segala macam. Jadi kita mulai membayangkan misalnya kemarin saya ngobrol dengan uh, Kapolres Kepala Pendidikan Diklat Mahkamah Agung dan saya dapat banyak data bahwa hakim-hakim di daerah itu bahkan untuk mempersiapkan diri liburan kecil itu nggak punya uang itu karena gajinya sedikit sekali itu. Begitu pensiun juga melarat harus buka warung itu. Sementara petugas pajak itu masih dalam kekuasaan udah pamer. Jadi kita bandingkan misalnya nasib dari hakim-hakim di Indonesia itu yang sebetulnya merangkak dari bawah, di Sorong, di Larantuka, di pojok-pojok Kalimantan itu, melihat kelakuan dari para petugas pajak. Dan kita tahu Sri Mulyani harusnya paham itu, bahwa petugas pajak itu harusnya mereka yang mendistribusikan keadilan itu. Bukan sebaliknya tuh mereka menampung kekayaan. Sementara hakim-hakim ini mereka yang memproduksi keadilan justru anggaran gaji mereka itu bahkan tunjangan segala macam itu nggak mereka peroleh. Jadi sebenarnya mesti belajar juga tentang apa yang disebut powerization, pemiskinan ASN yang sangat kontras tuh. Nah kita lihat misalnya Indonesia kontras antara 4 orang terkaya di Indonesia bisa sebetulnya memberi makan 100 juta orang miskin. Demikian sebaliknya sekarang 4 pejabat pajak tertinggi dia merampok separuh dari wilayah pajaknya tuh. Jadi ini kontrasnya. Ini bukan musibah, ini desainnya ada di dalam itu intinya tuh. Masa musibah? Ya, jadi mesti alih-alih. Ini kan bukan hanya Ibu Sri Mulyani, saya kira Ibu Sri Mulyani ngumpulin masyarakat sipil, kemudian Dirjen Pajak sibuk soan sana soan sini, termasuk ormas-ormas, termasuk NU dan sebagainya gitu. Sebenarnya persoalannya itu ada di dalam kalian sendiri gitu. Kenapa mesti malah sibuk mencari dari luar kan gitu ya?
Itu yang nggak masuk akal tuh. Ya. Kejahatan di dalam, borok di dalam itu disuruh orang lain untuk periksa ini borok apa bukan nih. Lo jelas-jelas itu borok, Ya. udah bau Ya. segala macam kan. Hmm. Mestinya borok itu diamputasi itu, bukan disuruh orang untuk nonton borok itu atau kasih nasihat pada si borok tuh. Borok, lu tutup sendiri luka lu ya. Bagaimana mungkin itu kan? Jadi infeksi yang disebabkan oleh kedunguan jangan dicarikan perban dari luar itu kedunguan lu sendiri kan. Jadi kita mau bilang begitu, kalian apa sebetulnya? Mau pamer moral dengan mengatakan di belakang kami ada masyarakat sipil yang bermoral. Oh iya, masyarakat sipil masih banyak yang bermoral, kalian yang nggak bermoral. Jadi jangan asuransikan kedunguan dan kebobrokan kalian itu pada masyarakat sipil, itu tidak fair tuh. Jadi sebetulnya hal-hal semacam itu yang kita tahu dari awal tuh. Ibu Sri Mulyani itu standar etiknya tinggi. Kalau standar etiknya patah, integriti kan lawannya koruptio, integriti. Kalau dia patah korupsi artinya patah, ya dia mesti mundur supaya orang tahu bahwa Sri Mulyani itu standar etiknya nggak berubah, bukan cari pendukung di luar. Itu kan konyolnya begitu kan. Jadi lama-lama lato-lato juga nih kebijakan Departemen Keuangan ini. Jangan Lato-lato artinya diperpanjang ya. lama-lama tolol. Jangan diperpanjang lagi lato-lato karena singkatannya ya. Oke. Nah, ini kan menurut saya seperti tesis kita kemarin bahwa ini adalah fenomena gunung es dari pemerintahan kita ini. Banyak sekali terjadi berbuk. Tadi Anda menyinggung soal hakim agung dan sebagainya gitu. Soal hakim yang miskin dan sebagainya. Dan saya kira kita sepakat untuk pemerintah, untuk departemen-departemen atau pejabat-pejabat yang punya posisi yang sangat penting. Ya termasuk dari pajak itu kan harusnya remunerasinya itu cukup bagus dan pajak sudah dilakukan. Hakim tapi seperti Anda ternyata masih belum mencukupi gitu. Padahal mereka ini kan salah satu profesi atau petugas negara yang sangat penting sekali menjaga itu. Karena kan kemudian kita tahu sekarang ada hakim yang sampai mungkin karena kurang gaji jadi asupannya kurang, dia kemudian disorientasi, dia salah membedakan urusan hukum privat dengan hukum publik. Jadi dia perdata jadi tunda pemilu gitu. Kalau itu hakim lato-lato ya. Dan beda sekali dengan hakim-hakim jujur di daerah yang gajinya 7 juta atau mungkin di daerah yang sedikit ada kegiatan ekonomi 15 juta itu. Tetapi dasarnya bagaimana orang mau menabung kalau hari tuanya itu dia bayangkan sebagai kemiskinan tuh. Sementara inflasi naik terus. Jadi hakim-hakim yang jujur yang diseleksi dengan baik, lalu ada yang dapat beasiswa dan kadang-kala nggak bisa diteruskin beasiswanya karena dia masih berpikir keluarga yang tinggalkan siapa yang urus, kalau kan itu intinya kan. Jadi keadilan itu bahkan dialami oleh para penegak keadilan, tidak di negara di pojok-pojok Indonesia. Sementara keadilan pajak yang berlimpah potensi untuk fraud itu justru dinikmati dengan pamer Rubicon Club, Harley Davidson, motorcycle community, macam-macam itu kan. Jadi kita mau lihat sebetulnya Sri Mulyani paham nggak itu? Bandingkan misalnya aparat dia itu dengan hakim-hakim yang terpencil. Apa yang dia mau ucapkan di situ? Dia mesti kumpulin hakim-hakim itu untuk minta pelajaran integritas justru itu. Itu jangan minta pada masyarakat sipil. Kira-kira itu tuh pesan saya pada Sri Mulyani yang tetap teman saya, tapi tetap kita mesti kasih poin yang paling keras justru pada seseorang yang kita tahu moralnya itu dipasang tinggi itu. Jadi kalau begundal bajingan-bajingan ngapain ajarin moral? Dari awal mereka memang ingin merampok tuh. Nah, Sri Mulyani gagal untuk melihat bahwa di dalam diri kabinet atau lebih khusus lagi Departemen Keuangan itu bergerombol lah begundal-begundal itu. Lalu dia minta supaya kuatkan saya, bukan Anda mundur di situ karena Anda bagian dari kekonyolan itu kan, begitu kan. Ya. Jadi saja nih supaya itu urusan Sri Mulyani. Nanti Sri Mulyani akan bilang ya saya diangkat oleh Presiden Jokowi maka yang berhak memerintahkan saya Presiden Jokowi. Nah itu standar etik yang paling dangkal ya semacam itu. Ya dan itu baru namanya betul-betul musibah ya itu. Nah, kita mau lihat ujungnya nih apa sebetulnya. Ibu Sri Mulyani sebagai kasir bendahara negara dan dia lihat bahwa brankas negara itu dibobol langsung oleh tikus-tikus di sekitar dia tuh. Lalu dia minta orang lain dari luar untuk usir tikus-tikus itu kan. Itu kan kacau logika. Dengan menggunakan logika Anda tadi, kan masih banyak hakim juga yang jujur gitu. Kan Bu Sri Mulyani juga menggunakan retorika itu bahwa di antara yang busuk itu banyak sekali kok pegawai pajak yang masih jujur.
Oh iya, itu kalau Sri Mulyani bukan standarnya tuh. Ini Sri Mulyani yang standarnya dia mesti bilang saya gagal. Ya, ya. Saya gagal memperbanyak atau memusnahkan tikus-tikus itu kan. Bukan dia pakai prinsip utilitarian, greatest number for the greatest happiness for the greatest number, bukan. Di dalam soal etika tidak ada utilitarian ethics, yang ada adalah Kantian ethics. Ya atau tidak, itu buruk atau baik, nggak bisa dibilang kuantitatif. Ini soal etika masih ada kuantitatifnya tuh. Mau masih banyak kok, iya, justru yang masih banyak itu menunjukkan bahwa Anda tidak sanggup untuk mengusir yang sedikit, padahal tugas Anda justru yang mengusir yang sedikit aja nggak bisa itu. Jadi hal-hal macam ini yang mesti kita ajarkan pada Sri Mulyani, bahwa ethics first itu artinya integrity in optima forma. Oke, jadi kalau kita kaitkan seperti dengan situasi hari ini, memang yang layak itu saya kira pemerintahnya dipercepat ya, bukan ditunda ya. Seolah-olah yang dikerjakan Sri Mulyani itu nggak ada hubungannya dengan soal kepala pengadilan negeri yang mau menunda itu. Itu satu nafas keburukan dari negeri ini kan. Jadi kalau Sri Mulyani tetap ngotot bahwa dia bersih, dia masih bisa bersihin. Lalu yang di luar siapa yang mau bersihin? Hakim-hakim buruk yang beredar di sekitar istana itu siapa yang mau bersihin itu? Kan itu dasarnya kan. Jadi kenapa Sri Mulyani nggak bisa lihat dari drone itu, bird's eye view, helicopter view, bahwa dia dijebak dalam labirin. Cara keluar dari labirin adalah minta orang naik ke atas menara dan kasih tahu itu arahnya tuh. Tapi udah dikasih tahu pun Sri Mulyani merasa ini masih nikmat di labirin kan. Jadi hal-hal konyol ini yang saya ujikan pada teman saya Sri Mulyani, karena saya tahu standar etiknya dia pasang tinggi, dan kita dorong Sri Mulyani sebagai profil dari orang yang punya standar etik tinggi. Sekarang dia rendahkan lagi standarnya dengan basa-basi seperti orang lain, itu ya kan masih banyak kan. Ini masih ada waktu, bukan itu. Jadi sekali lagi, ethics first berarti integrity atau corruptio. Ya. Dan gini ya, begitu. Ya, dan justru menurut saya tanpa kasus ini pun ya, Bung Rocky, tanpa ada kasus pajak ini, dengan tahu bahwa ada pemerintahan sekarang ini mencoba terus-menerus mencari celah untuk memperpanjang jabatannya, saya kira bagi menteri-menteri yang punya integritas itu sejak awal harusnya sudah menyerahkan mengundurkan diri, karena dia merasa bahwa gua tidak mau jadi bagian dari pemerintahan yang busuk ini. Ya itu mestinya kan. Jadi kita kasih moral call lah pada Sri Mulyani. Anda itu udah ada di dalam kebusukan. Semua menteri yang menginginkan penundaan artinya ingin memperpanjang kejahatan. Nah, Anda mestinya nggak setuju. Cara Anda mengucapkan nggak setuju, mundur dari kabinet. Tapi saya paham kenapa bagian paling inti, apa namanya, creme de la creme, the core self of integrity itu nggak dipahami Sri Mulyani. Artinya dia udah jadi sangat pragmatis juga, atau bahkan oportunis kan. Itu yang dulu di dalam 10 tahun lalu di dalam pidato public ethics, waktu Sri Mulyani kasih pidato tentang pentingnya etika publik, saya mulai kasih pengantar dengan mengatakan bahwa this is the country of opportunities but being managed by the opportunist. Ini negeri yang punya banyak harapan, tetapi dikelola dengan orang-orang yang oportunis. Akhirnya Sri Mulyani masuk dalam dalil itu juga tuh. Jadi kita bisa lihat video-video selama itu yang kita promosikan Sri Mulyani sebagai standar dari integritas. Ternyata dia sekarang main-main dengan oportunitas saja tuh, oportunitas yang berupaya untuk minta moral support, merasa bahwa dia dizolimi, dia dibohongin, dia dikhianati, dan ini memang adalah musibah tuh. Bagaimana coba kemampuan untuk meneduhkan pikiran supaya dapat jalan keluar, tiba-tiba berakhir dia ini adalah musibah. Ya udah, ya berdoa aja tiap hari itu kalau ini musibah. Saya ingin menggunakan kalimat Anda tadi, country of opportunity, dan kemudian musibah yang dikutipkan oleh Bu Sri Mulyani tadi. Saya kira yang kita bisa ubah begini, jadi negara ini sebenarnya negara yang penuh keberkahan, tetapi kemudian dapat musibah karena banyak pejabat yang justru cari opportunity di tengah keberkahan itu. Nah, itu wisdomnya ada di situ. Ini negeri kaya raya, negeri yang baik, negeri yang diasuh dengan kejujuran di awal kemerdekaan. Tapi kemudian menyusuplah di situ begundel-gundel itu. Dan Sri Mulyani mengaku ya ini cuma begundel sedikit, masih ada yang bisa diperbaiki. Nah, di situ konyolnya. Jadi sejarah akan mencatat bahwa ada satu masa ketika ada kesempatan untuk membangun kembali integritas,
atau kita sebut aja reinventing our past, itu menemukan kembali kejujuran di awal kemerdekaan. Sekarang Sri Mulyani nggak mampu itu, dan dia masih bertahan bersama-sama dengan para oportunis. Yes, ini betul-betul musibah. Supaya kita terhindar dari musibah, kita mesti kembalikan kepada 0%. Iya.